Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan ketenangan. Kali ini izinkan saya bercerita pelan-pelan dari hati tentang sebuah warung sederhana di Purwokerto. Cerita ini tidak penuh teriakan, tidak juga berisi penampakan, tapi justru karena itulah, kisah ini sering tinggal lama di kepala orang-orang yang pernah mendengarnya. Mari kita mulai. Di Purwokerto, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Purwokerto Timur, ada sebuah jembatan rel tua yang membelah permukiman warga. Orang setempat menyebutnya Jembatan Rel Karangpucung. Meski nama itu tak pernah tertulis resmi di papan manapun, besinya sudah kusam, baut-bautnya berkarat, dan setiap kali kereta melintas, seluruh badan jembatan bergetar, seperti orang tua yang menahan napas terlalu lama. Di bawah jembatan itulah berdiri sebuah warung kecil. Tidak besar, hanya bangunan semi permanen dari kayu, beratap seng bergelombang, dengan meja panjang yang permukaannya sudah menghitam karena usia. Di sisi depan, spanduk lusuh bertuliskan, "Lontong sayur Bu Sriani, murah, kenyang." Anehnya, warung itu tidak pernah sepi. Pagi masih gelap, kabut tipis belum sepenuhnya terangkat dari rel, tapi antrean sudah terbentuk. Tukang ojek, buruh pasar, pegawai toko, bahkan beberapa orang luar kota yang tampak asing. Mereka duduk berdempetan di bangku kayu, menunggu giliran dengan wajah tenang, seolah suara kereta yang sesekali menggelegar di atas kepala hanyalah bunyi latar biasa. Padahal, bagi warga lama, tempat itu bukan sekadar lintasan kereta. Dulu, sebelum warung berdiri, jembatan ini dikenal angker, bukan karena penampakan, tapi karena terlalu sering terjadi kecelakaan. Orang terpeleset, motor terseret, bahkan beberapa kejadian yang tak pernah banner-banner dijelaskan. Ada korban yang jasadnya ditemukan utuh, ada pula yang hanya dikenali dari pakaian. Namun sejak warung lontong itu buka, kecelakaan berhenti. Sebagai gantinya, muncul cerita lain. "Mas, lontongnya satu ya?" Suara perempuan parubaya terdengar dari balik panci besar. Bu Sriani, pemilik warung itu, selalu tampak rapi. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Gerakannya pelan, teratur, seperti orang yang tidak pernah terburu-buru. Setiap porsi ia siapkan dengan urutan yang sama. Lontong dipotong rapi, sayur labu disiram kuah santan hangat, telur setengah butir diletakkan terakhir. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Seorang pembeli muda duduk di ujung bangku. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Bu, saya mimpi lagi," katanya lirih. Sendok Bu Sriani berhenti di udara. Ia tidak menoleh, hanya menjawab pelan, "Dimakan dulu, Le. Jangan dibawa ke perut kosong." Nada suaranya lembut, tapi ada tekanan halus yang sulit dijelaskan. Pemuda itu mengangguk, menunduk, lalu menyuap lontongnya tanpa berkata lagi. "Aku pertama kali datang ke warung itu sebagai orang luar. Namaku Raka, seorang jurnalis lepas yang sedang mengumpulkan cerita kecil dari Banyumas dan sekitarnya. Awalnya, aku mengira ini hanya warung legendaris biasa. Tapi ada satu hal yang langsung terasa aneh sejak aku duduk. Tidak ada yang berbicara keras. Bukan karena aturan tertulis, melainkan karena semua orang seolah enggan menaikkan suara. Ketika kereta lewat dan bunyinya memekakan telinga, tak satu pun pembeli mengumpat atau bercanda berlebihan. Bahkan sendok yang jatuh pun diambil dengan hati-hati, tanpa suara benturan. Seorang bapak di sampingku berbisik, "Mas baru ya?" Aku mengangguk. "Iya Pak, kok rame terus ya?" Bapak itu tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Rame karena banyak yang butuh makan." Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Butuh tidur nyenyak." Kalimat itu membuatku berhenti mengunyah. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi saat itu Bu Sriani sudah berdiri di depanku, menyodorkan piring. Tatapan matanya singkat, tapi entah kenapa terasa lama. "Mas, kalau kereta lewat, jangan ngomong dulu," katanya sopan. "Nanti saja." Belum sempat aku bertanya maksudnya, suara klakson kereta terdengar dari kejauhan. Detik berikutnya, badan jembatan bergetar hebat. Getarannya merambat ke bangku, ke meja,
ke tulang dada, kuah lontong beriak pelan di piringku. Anehnya, tidak menakutkan, justru ada rasa hangat yang merayap, seperti duduk dekat api unggun di malam dingin. Kereta berlalu, suara kembali normal. Silakan, kata Bu Sriani singkat, lalu kembali ke dapur kecilnya. Aku makan, rasanya enak, sederhana, tapi ada sensasi tenang yang sulit dijelaskan. Seolah-olah pikiranku yang semula penuh suara mendadak menjadi sepi. Malam itu, aku tidur di losmen dekat stasiun, dan disitulah semuanya dimulai. Aku bermimpi, berdiri di tengah rel, lampu kereta jauh di depan, tampak kecil, tapi bergerak cepat. Kakiku berat, seperti tertanam di tanah. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak. Klakson terdengar panjang, menyayat, semakin dekat. Semakin dekat, aku terbangun dengan napas terengah. Kamar gelap, jantungku berdegup tak karuan. Entah kenapa, bayangan pertama yang muncul di kepalaku bukan kereta, melainkan warung lontong di bawah jembatan rel itu, dan perasaan aneh yang belum ku tahu artinya. Seolah aku baru saja mengambil sesuatu yang bukan milikku. Aku terbangun sebelum azan subuh. Kamar losmen masih gelap, lampu lorong di luar menyala temaram. Napasku berat, dadaku terasa sesak, seperti baru berlari jauh. Tanganku refleks meraba kaki, memastikan masih ada, masih utuh, tidak ada luka, tidak ada darah. Tapi rasa takutnya tertinggal. Aku duduk lama di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Cuma mimpi, gumamku. Cuma mimpi karena capek. Namun kalimat itu terdengar kosong. Terlalu mudah diucapkan, terlalu sulit dipercaya. Saat matahari mulai naik, aku memutuskan keluar. Aku berjalan tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti arah rel. Suara besi beradu terdengar dari kejauhan. Di kepalaku, klakson semalam seperti masih menggema. Entah kenapa, kakiku membawaku kembali ke tempat yang sama. Warung itu sudah buka. Asap kuah mengepul. Aroma santan bercampur bawang goreng menyambut dari kejauhan. Beberapa orang sudah duduk. Wajah mereka terlihat lelah, bukan lelah fisik, tapi seperti orang yang kurang tidur. Aku duduk di bangku yang sama seperti kemarin. Mas Raka ya? Bu Sriani berdiri di samping meja, membawa piring kosong. Iya Bu, jawabku heran. Ibu tahu nama saya? Ia tersenyum tipis. Orang baru biasanya gampang diingat. Ia meletakkan piring di depanku. Tangannya sedikit gemetar, sangat halus, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan. Tidurnya gimana? Tanyanya ringan, seolah menanyakan cuaca. Aku terdiam sejenak. Kurang nyenyak, jawabku jujur. Bu Sriani mengangguk pelan. Banyak yang begitu. Aku ingin bertanya, tapi seorang pria di sebelahku tiba-tiba menyela. Bu, saya mimpi lagi semalam. Suaranya berat, usia sekitar 40-an. Wajahnya kusut, mata merah. Kereta? Tanya Bu Sriani. Iya, masih sama. Pria itu mengangguk. Tapi kali ini saya dengar orang nangis. Sendok di tangan Bu Sriani berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, dimakan dulu, jangan dipikirkan sekarang. Nada suaranya tidak membentak, tapi cukup untuk mengakhiri pembicaraan. Aku menatap pria itu. Ia menunduk, menyuap lontongnya perlahan. Tangannya gemetar. Setelah beberapa suapan, ekspresi wajahnya berubah. Bahunya yang semula tegang mulai turun. Nafasnya melambat. Anehnya, aku merasakan hal yang sama. Rasa takut semalam tidak hilang sepenuhnya, tapi seperti dijauhkan, ditarik mundur ke sudut pikiran. Selesai makan, aku membayar dan berdiri. Saat hendak pergi, Bu Sriani memanggilku. Mas, aku menoleh. Kalau malam nanti mimpi lagi, katanya pelan. Jangan dilawan, jangan lari. Aku mengernyit. Maksudnya Bu? Ia menatapku lurus. Untuk pertama kalinya, aku melihat kelelahan yang dalam di matanya. Kalau lari, lanjutnya, capeknya ke bawah sampai bangun. Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Siang hari aku menghabiskan waktu di perpustakaan kecil dekat alun-alun Purwokerto. Aku mencari arsip koran lama, kecelakaan, rel, tahun-tahun yang disebut orang-orang. Ada banyak, terlalu banyak.
Untuk satu titik reel yang sama, beberapa berita, bahkan ditulis dengan nada singkat, seolah kejadian itu sudah biasa. Yang membuatku tidak nyaman adalah satu pola kecil, Seyok, sekitar 5 tahun lalu, kecelakaan berhenti total. 5 tahun lalu, warung Bu Sriani mulai buka. Menjelang sore, aku menemui seorang warga lama, Pak Darto, pensiunan penjaga palang. Rumahnya tak jauh dari rel. Warung itu ya, katanya saat aku menyebutkan. Iya, saya tahu, Pak. Orang-orang bilang setelah makan di sana, mereka sering mimpi ditabrak kereta. Pak Darto menghela napas panjang. Bukan sering, hampir selalu. Kenapa dibiarkan? Ia menatap rel dari jendela. Karena setelah mimpi itu, hidup mereka biasanya membaik. Aku terdiam. Maksud Bapak, yang tadinya susah tidur jadi bisa tidur, yang pikirannya ruwet jadi enteng. Tapi ya itu, ia berhenti. Tidurnya bayar. Bayarnya apa? Pak Darto menoleh padaku. Rasa takut. Malam itu, aku kembali ke losmen dengan kepala penuh. Aku mencoba mengikuti saran Bu Sriani. Saat tidur, aku tidak melawan rasa kantuk, tidak memikirkan mimpi, tidak berharap apapun, tapi mimpi tetap datang. Kali ini, aku tidak sendirian. Aku berdiri di tepi rel, malam gelap, kabut tipis di seberang. Ada orang-orang, banyak. Mereka berdiri, diam, menghadap ke arahku. Wajah mereka samar, seperti dilihat melalui kaca buram. Kereta datang dari belakangku. Aku ingat pesan Bu Sriani, jangan lari. Aku berdiri. Suara klakson menggelegar. Angin panas menerpa punggungku. Tepat sebelum kereta menyentuhku, mimpi itu berhenti. Aku terbangun. Tidak ada teriakan, tidak ada panik, hanya satu perasaan aneh, lega. Namun bersamaan dengan itu, muncul kesadaran yang membuatku merinding. Rasa takut yang hilang dariku, seperti berpindah. Aku tidak tahu kemana atau ke siapa, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua ini? Pagi itu langit Purwokerto tampak pucat. Matahari muncul setengah hati, tertutup awan tipis yang menggantung rendah di atas rel. Aku kembali ke warung lebih awal dari biasanya, masih membawa sisa rasa lega yang aneh dari mimpi semalam. Lega yang seharusnya menyenangkan, tapi justru membuatku waspada. Warung sudah buka. Seperti biasa, kursi hampir penuh. Namun ada satu hal yang langsung terasa berbeda. Suasananya lebih sunyi, bukan karena sedikit orang. Justru sebaliknya, banyak pembeli duduk berdempetan. Tapi hampir tidak ada percakapan. Kalau penera, hanya bisikan pendek yang segera diputus. Ketika suara kereta terdengar dari kejauhan, aku duduk dan memperhatikan. Di sudut warung, seorang ibu muda tampak memeluk tasnya erat-erat. Matanya sembab, seolah habis menangis. Di seberangnya, seorang kakek memejamkan mata sambil menggerakkan bibir, seperti sedang melafalkan doa pelan. Bu Sriani berjalan di antara mereka, membawa piring-piring dengan langkah teratur. Setiap kali kereta lewat, ia akan berhenti sejenak, menunduk, lalu melanjutkan pekerjaannya setelah suara menghilang. Aku menunggu momen yang tepat, lalu bertanya pelan saat ia mendekat. Bu, sebenarnya ada aturan khusus ya di sini? Bu Sriani menatapku, kali ini lebih lama dari biasanya. Aturan? Ulangnya. Iya, kayak soal gak boleh ribut, gak boleh ngomong sembarangan. Ia menarik napas perlahan. Bukan aturan, katanya akhirnya. Lebih tata krama. Tata krama ke siapa, Bu? Ia tidak langsung menjawab. Ia menaruh piring di meja lain, baru kemudian kembali menatapku. Ke tempat ini. Jawaban itu menggantung. Seorang pria tiba-tiba berdiri dari bangku paling ujung. Usianya sekitar 30-an, pakai jaket hitam, wajahnya tampak kesal. Masa makan aja banyak pantangannya, katanya agak keras. Orang lapar, ya makan. Beberapa kepala menoleh cepat. Ada yang menggeleng, ada yang langsung menunduk. Bu Sriani menegur dengan suara rendah, tapi tegas, Mas, pelan sedikit. Pria itu mendengus. Kenapa sih, Bu? Emang ada apa? Sebelum Bu Sriani menjawab, klakson kereta terdengar. Panjang, keras, lebih dekat dari biasanya. Pria itu refleks tertawa kecil. Lihat, cuma kereta lewat. Namun tawanya terhenti sendiri.
Aku melihat perubahan di wajahnya. Senyumnya membeku, matanya melebar, menatap kosong ke arah rel, seolah melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Kereta berlalu. Suara kembali normal. Pria itu berdiri kaku beberapa detik, lalu duduk kembali tanpa bicara. Tangannya gemetar saat mengambil sendok. Sejak itu, ia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Bu Sriani menghampirinya, meletakkan segelas air putih. "Minum?" katanya singkat. Pria itu mengangguk pelan. Aku menyaksikan semuanya dengan dada berdebar. Ada sesuatu yang jelas-jelas melanggar batas, meski batas itu tak pernah ditandai. Setelah makan, aku memberanikan diri keluar dan mengelilingi area bawah jembatan. Di salah satu tiang beton, aku melihat bekas coretan lama, hampir pudar. Tulisan tangan, bukan cat semprot, jaga omongan, jaga pikiran. Aku merinding. Di seberang rel, aku melihat Pak Darto berdiri, membawa sapu. Aku menghampirinya. "Pak, soal larangan di sini," kataku membuka pembicaraan. Pak Darto menyapu perlahan, tidak langsung menjawab. "Dulu, sebelum warung itu ada orang-orang sering teriak kalau kereta lewat karena kaget, karena marah," katanya. "Marah sama nasib, marah sama tempat ini." Aku menunggu, dan setiap kemarahan itu, lanjutnya, kayak ninggalin jejak. "Jejak apa, Pak?" Jejak rasa." Aku terdiam. "Makanya sekarang dijaga," katanya lagi. "Bukan biar kelihatan sopan, tapi biar yang di sini nggak ikut panas." "Yang di sini maksudnya?" Pak Darto mengangkat sapunya sedikit, menunjuk rel, jembatan, tanah di bawah kaki kami. "Yang nggak pulang." Kata-kata itu terasa berat. Sore harinya, aku kembali ke losmen dengan pikiran penuh. Aku mencoba menulis, tapi tanganku berhenti setiap kali membayangkan wajah samar di mimpiku. Malam datang pelan. Saat tidur, aku kembali bermimpi. Kali ini, aku berada di warung bangku kosong. Panci terbuka, kuah di dalamnya mendidih pelan. Tapi tidak ada api. Di luar, rel sunyi, tidak ada kereta. Lalu satu persatu orang muncul. Mereka duduk, menunduk, memegang kepala masing-masing. Aku mengenali beberapa wajah pembeli pagi tadi. Pria berjaket hitam, ibu muda. Aku mendengar bisikan, bertumpuk, saling menindih, capek, takut, diam. Aku menoleh ke arah dapur. Bu Sriani berdiri membelakangiku. "Bu," panggilku. Ia menoleh perlahan. Wajahnya sama, tapi matanya terlihat sangat lelah. "Mas Raka," katanya pelan. "Kalau orang gak bisa jaga omongan, mimpi yang jaga mereka." Aku terbangun dengan jantung berdegup keras. Di luar, suara kereta melintas. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Purwokerto, aku tidak merasa lega setelah mimpi itu berakhir. Aku merasa ada yang mulai tidak seimbang. Dan larangan-larangan yang selama ini hanya dibisikkan, perlahan berubah menjadi peringatan. Setelah mimpi malam itu, aku tidak langsung kembali ke warung. Ada perasaan ragu yang menahan langkahku. Bukan takut, tapi seperti orang yang sadar dirinya sudah terlalu jauh masuk ke urusan orang lain. Namun rasa penasaran selalu lebih keras dari peringatan batin. Dan pagi itu, sebelum matahari naik tinggi, aku kembali berdiri di bawah jembatan rel. Warung belum ramai. Bu Sriani terlihat sendirian. Ia berdiri di dekat dapur kecil, membilas panci besar dengan air dari sebuah sumur batu yang letaknya hanya beberapa langkah dari tiang jembatan. Sumur itu sederhana. Bibirnya dilapisi semen kasar, tanpa tutup. Ember tua tergantung di sampingnya. Aku baru sadar, selama ini aku tidak pernah melihat air itu diambil dari tempat lain. "Bu," panggilku pelan. Bu Sriani menoleh. "Mas Raka, pagi sekali." "Iya Bu, mau tanya sedikit, kalau boleh?" "Iya," mengangguk. Lalu menimba air. Ember terangkat dengan mudah, seolah tidak berat sama sekali. "Airnya dari sini terus ya Bu?" tanyaku. "Iya, sumurnya. Nggak pernah kering." Ia berhenti sejenak. "Ember masih tergantung di udara?" "Belum pernah," jawabnya singkat. Nada suaranya netral, tapi ada jeda kecil sebelum kata itu keluar. Jeda yang membuatku yakin pertanyaanku menyentuh sesuatu yang penting. Aku mendekat sedikit, mengintip ke dalam sumur. Airnya bening, tapi
gelap, tidak memantulkan wajahku dengan jelas. "Sumur ini sudah lama?" tanyaku lagi. Bu Sriani menuangkan air ke panci, lalu menatapku. "Dibuat setelah kejadian besar," katanya. "Kejadian kecelakaan?" Ia mengganggah. Beberapa pembeli mulai berdatangan. Percakapan kami terputus, tapi sepanjang pagi itu, mataku terus tertuju pada sumur tersebut. Setiap kali air ditimba, aku merasa seperti ada sesuatu yang ikut terangkat, bukan benda, rasa. Siang harinya, aku menemui Mbah Karyo. Rumahnya berada di gang sempit, tak jauh dari rel. Dindingnya penuh foto lama hitam putih. Ia duduk di kursi kayu, ditemani teh pahit. "Kamu sudah lihat sumurnya?" katanya, tanpa aku perlu bertanya. Aku terkejut. "Mbah, yang penasaran ke situ, biasanya ujungnya ke saya," jawabnya pelan. Aku menceritakan apa yang kulihat, apa yang kurasakan tentang mimpi, tentang air, tentang perubahan orang-orang. Mbah Karyo mengangguk perlahan, seolah mendengarkan cerita lama yang diulang. "Dulu," katanya akhirnya, "setelah kecelakaan paling parah itu, orang-orang di sini enggak bisa tidur karena trauma, karena yang pergi belum tenang." Aku menelan ludah. "Mereka datang bukan buat menampakkan diri," lanjutnya, "tapi buat menitipkan." "Menitipkan apa, Mbah?" "Mimpi." Aku terdiam. "Setiap malam warga kebagian," katanya lagi. "Ada yang mimpi jadi korban, ada yang cuma dengar suara. Lama-lama orang jatuh sakit." "Lalu Bu Sriani?" Mbah Karyo menarik napas panjang. "Dia datang sebagai orang yang kehilangan." Aku menatapnya. "Kehilangan siapa?" "Adiknya tertabrak di rel itu." Kalimat itu seperti batu jatuh ke dadaku. "Bu Sriani gak marah," lanjut Mbah Karyo. "Dia justru minta satu hal, biar yang meninggal gak ganggu yang hidup." "Caranya?" "Dibagi," jawabnya pelan. "Bebannya dibagi ke orang-orang yang kuat nerima. Lewat lontong, lewat makan," katanya, "lewat hal paling biasa." Aku teringat rasa hangat yang kurasakan saat pertama kali makan di sana. "Sumur itu," lanjut Mbah Karyo, "jadi penyeimbang. Airnya bukan buat rasa, tapi buat ngiket." "Ngiket apa?" "Kesepakatan." Malam itu aku kembali ke warung Senggar, menunggu sampai hampir tutup. Bu Sriani sedang mencuci panci. Aku memberanikan diri bicara. "Bu, adik ibu dulu kecelakaan di sini ya?" Tangannya berhenti bergerak. Air menetes dari panci ke tanah. "Siapa yang cerita?" tanyanya pelan. "Mbah Karyo." Ia terdiam lama. Aku hampir mengira ia tidak akan menjawab. "Mas Raka," katanya akhirnya, tanpa menoleh. "Kalau Mas tahu semua, Mas mau berhenti makan di sini?" Pertanyaan itu membuatku keluh. "Nggak tahu," jawabku jujur. Ia mengangguk pelan. "Itu jawaban yang paling sering." Aku memberanikan diri bertanya lagi. "Bu, capek enggak?" Kali ini ia menoleh. Di matanya, aku melihat kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. "Capek," katanya, "tapi kalau saya berhenti, mimpi itu balik ke warga." Aku terdiam. "Mas," katanya pelan, "air di sumur itu bukan buat saya, buat mereka, dan sedikit buat saya." "Buat apa?" "Biar saya nggak mimpi terus." Kalimat itu menghantamku, lebih keras dari cerita mistis manapun. Malam itu, aku tidur lagi. Mimpinya berubah. Aku berdiri di dekat sumur. Airnya beriak pelan dari dalamnya. Terdengar suara kereta, jauh, teredam. Aku melihat bayangan orang-orang di permukaan air. Mereka tidak menatapku, mereka tampak tenang. Tapi di belakangku, seseorang berdiri. Aku menoleh. "Bu Sriani, Mas," katanya lirih. "Jangan lama-lama di sini." Aku terbangun dengan perasaan berat. Aku sadar satu hal. Sumur itu bukan sumber masalah. Ia penahan. Dan aku mulai takut. Bukan pada mimpi, melainkan pada kemungkinan jika penahan itu suatu hari tidak kuat lagi. Sejak malam, aku bermimpi tentang sumur itu. Ada satu hal yang berubah dalam diriku. Aku masih datang ke warung, masih duduk di bangku kayu yang sama, masih makan lontong dengan rasa yang tetap enak dan hangat. Tapi sekarang, setiap suapan terasa seperti mengambil bagian dari sesuatu. Bukan rasa bersalah, lebih seperti kesadaran pelan bahwa tidak ada ketenangan yang datang tanpa beban, dan beban itu harus diletakkan di suatu tempat.
Pagi itu warung kembali ramai, lebih ramai dari biasanya. Hari pasar, kata orang, banyak pendatang dari luar Purwokerto, wajah-wajah baru, ekspresi penasaran. Tanpa tahu apa-apa, aku memperhatikan satu persatu. Ada seorang ibu dan anaknya. Anak itu masih SMP, seragamnya kusut. Ia makan cepat, lalu tersenyum lebar. "Enak ya, Bu?" katanya. Ibunya mengangguk. "Murah." Lagi, aku menunduk. Entah kenapa dadaku terasa sesak. Bu Sriani terlihat mondar-mondir lebih sering. Napasnya sedikit lebih berat. Tangannya yang dulu stabil, kini kadang berhenti di udara. Seperti lupa langkah berikutnya. Aku mendekatinya saat warung agak lengang. "Bu," kataku pelan. "Akhir-akhir ini lebih capek ya?" Ia tersenyum, tapi tidak sampai ke mata. "Rame saja. Bukan cuma itu," kataku hati-hati. "Beban mimpi nambah." Ia terdiam. Suara kereta lewat, panjang dan berat. Getarannya terasa lebih lama dari biasanya. Beberapa pembeli menunduk refleks. Ada yang memejamkan mata. Setelah suara itu hilang, Bu Sriani menjawab. "Masyarakat tahu nggak?" katanya pelan. "Kenapa yang ditukar mimpi, bukan nyawa?" Aku menggeleng. "Karena mimpi itu tempat paling aman buat menyimpan rasa sakit," lanjutnya. "Orang bangun, lalu hidup lagi. Mereka nggak ingat detailnya. Tinggal sisanya saja. Rasa ringan dan rasa beratnya kemana, Bu?" "Iya, sumur. Ke saya," jawabnya jujur. Kalimat itu membuat tenggorokanku kering. "Apa Ibu juga mimpi?" tanyaku. "Setiap malam." Aku ingin berkata sesuatu, tapi seorang pembeli tiba-tiba berteriak kecil. "Bu, kok kepala saya pusing ya?" Pria itu memegang pelipisnya. Wajahnya pucat. Bu Sriani segera mendekat, menyodorkan segelas air dari sumur. "Minum dulu." Pria itu menuruti. Beberapa detik kemudian, napasnya melambat. "Gimana?" tanya Bu Sriani. "Enteng," jawabnya. "Kayak habis nangis lama." Aku melihat tangannya Bu Sriani sedikit gemetar saat mengambil kembali gelas itu. Siang hari, aku kembali menemui Mbah Karyo. "Mbah," kataku tanpa basa-basi, "kalau yang nerima mimpi makin banyak, apa bebannya juga makin berat?" Mbah Kak mengangguk pelan. "Makanya nggak boleh sembarangan, tapi sekarang ramai karena hidup orang sekarang lebih berat," katanya lirih. Aku terdiam. "Pesugihan ini bukan buat kaya raya," lanjutnya, "cuma buat jaga keseimbangan. Tapi keseimbangan itu butuh penjaga. Kalau penjaganya nggak kuat..." Mbah Karyo menatapku lama. "Beban itu bocor." Malam itu aku kembali bermimpi. Kali ini aku berada di rel, tapi bukan sebagai korban. Aku berdiri di samping, melihat kereta melintas. Di balik jendela gerbong, aku melihat wajah-wajah orang yang kukenal. Pembeli warung, Pak Darto, ibu dan anak SMP itu, mereka tertidur di rel seberang. Berdiri banyak sosok samar, tidak marah, tidak mendekat. Mereka hanya menunggu aku terbangkan dengan napas berat. Keesokan paginya, kabar itu datang. Seorang pembeli tetap warung pria berjaket hitam, yang dulu melanggar larangan ditemukan linglung. Ia berjalan menyusuri rel sejak subuh, tidak tahu mau kemana, tidak ingat rumahnya, tidak ingat keluarganya. "Dia nggak mati," kata Pak Darto saat aku menemuinya. "Tapi kayak kosong." Aku langsung ke warung. Bu Sriani duduk sendirian di bangku. Panci masih tertutup, wajahnya pucat. "Bu," panggilku. Ia menoleh pelan. "Sudah mulai," katanya lirih. "Apa yang mulai?" "Yang ditukar bukan cuma mimpi," katanya, "tapi arah hidup." Aku teringat twist yang pernah disinggung Mbah Karyo tentang kehilangan tujuan. "Bu, ini kebanyakan," kataku. "Ibu nggak bisa terus sendirian." Ia tersenyum lemah. "Dari awal juga sendirian, Mas." Aku menatap sumur, airnya masih penuh, tenang. Tapi di dalam ketenangan itu, aku merasakan tekanan besar, seperti bendungan tua yang mulai retak. Aku sadar, satu hal yang membuatku merinding. Pesugihan ini tidak memilih korban. Ia hanya menunggu orang-orang yang bersedia, menukar mimpi buruk demi hidup yang terasa lebih ringan. Dan selama warung itu buka, selama air itu ditimba, harga yang tidak pernah disebutkan akan terus dibayar oleh seseorang. Dan orang itu sudah terlalu lama adalah Bu Sriani. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Ia datang pelan, hampir tidak terasa.
seperti air yang merembes lewat celah dinding. Awalnya hanya mimpi yang semakin sering, lalu wajah-wajah yang semakin jelas. Setelah itu, rasa berat yang tidak mau pergi meski mata sudah terbuka. Aku mulai menyadari sesuatu pada diriku sendiri. Setiap bangun tidur, aku butuh waktu lebih lama untuk mengingat kenapa aku melakukan sesuatu. Aku masih ingat siapa namaku, ingat pekerjaanku, ingat alasan datang ke Purwokerto. Tapi semua itu terasa seperti catatan lama yang dibaca ulang, bukan dorongan dari dalam. Seolah-olah arah hidupku mulai melemah. Pagi itu, aku duduk di warung, menatap piring lontong yang belum kusentuh. Asap kuah naik pelan, baunya tetap sama, tapi tanganku tidak bergerak. Bu Sriani memperhatikanku dari kejauhan. "Mas Raka," panggilnya. "Kok nggak dimakan?" Aku menoleh. "Bu, kalau saya berhenti makan di sini, mimpi saya berhenti nggak?" "Iya." Terdiam. "Jawaban jujur, Bu," kataku pelan. Bu Sriani berjalan mendekat, lalu duduk di bangku seberangku. Ini pertama kalinya ia duduk sebagai pembeli, bukan sebagai pemilik warung. "Berhenti mimpi?" katanya akhirnya. "Belum tentu berhenti kebagian." Aku mengernyit. "Maksudnya, mimpi itu bukan datang karena lontongnya." Jelasnya, lontong itu cuma pintu. Pintunya sudah kebuka kemas. Kalimat itu membuat perutku terasa kosong. "Bu," kataku, menahan napas. "Ibu sendiri masih kuat?" Ia tersenyum kecil. "Masih bisa berdiri," jawabnya. Itu sudah cukup. Aku ingin membantah, tapi saat itu kereta lewat. Kali ini suaranya berbeda, lebih berat. Getarannya membuat sendok di meja bergetar halus. Beberapa pembeli memejamkan mata bersamaan, seperti sudah terlatih. Saat suara itu menghilang, seorang bapak tua tiba-tiba berdiri. "Bu," katanya dengan suara bergetar, "saya lupa jalan pulang." Semua orang terdiam. "Apa Pak?" tanya Bu Sriani. "Saya tahu rumah saya dekat sini," lanjutnya. "Tapi saya nggak tahu arahnya kemana." Aku merasakan tengkukku dingin. Bu Sriani berdiri, menghampiri bapak itu. Ia memegang bahunya dengan lembut. "Bapak, duduk dulu Bu. Saya takut," kata bapak itu lirih. "Takut nggak tahu mau kemana." Bu Sriani menunduk. Aku melihat matanya berkokeh-kokah, tapi ia cepat mengusapnya. "Bapak nggak sendiri," katanya. Tarik napas pelan. Bapak itu menuruti. Beberapa menit kemudian, ia tampak lebih tenang, tapi kebingungan di wajahnya tidak sepenuhnya hilang. Aku menatap sumur, airnya masih bening, tapi entah kenapa, permukaannya tampak lebih diam dari biasanya. Terlalu diam. Siang itu, Pak Darto datang, tergesa-gesa. "Raka," katanya tanpa basa-basi, "kamu harus tahu." "Apa Pak?" "Dua orang lagi." "Dua orang apa?" "Dua orang pembeli lama, sekarang kayak kehilangan pegangan. Yang satu berhenti kerja tanpa alasan. Yang satu lagi pergi dari rumah, katanya mau cari jalur yang benar." Aku terdiam. "Itu bukan kebetulan," lanjut Pak Darto. "Ini mulai bocor." Aku langsung ke rumah Mbah Karyo. Ia duduk di tempat yang sama, tapi wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. "Mbah," kataku, "ini sudah kelewatan." Mbah Karyo mengangguk pelan. Penjaganya kelelahan. "Apa nggak ada cara lain?" "Ada," jawabnya, "tapi berat." "Apa?" "Warungnya harus berhenti." Kalimat itu menggantung di udara. "Kalau berhenti," lanjut Mbah Karyo, "semua mimpi yang selama ini ditampung, dilepas." Aku menelan ludah. Artinya, mimpi itu kembali ke asalnya, ke tempat ini, ke orang-orang yang dulu menitipkan. Aku teringat wajah-wajah samar di mimpiku. "Mereka bakal marah?" "Tidak," kata Mbah Karyo. "Mereka cuma ingin didengar." Tapi manusia sekarang, Jerangs. Malam itu, aku bermimpi paling berat. Aku berdiri di tengah jembatan. Di satu sisi, warung dengan lampu temaram. Di sisi lain, rel panjang tanpa ujung. Di belakangku, sumur. Bu Sriani berdiri di dekat sumur. "Mas," katanya, "saya capek." Aku ingin mendekat, tapi kakiku berat. "Kalau saya berhenti," lanjutnya, "banyak yang mimpi lagi." "Kalau ibu lanjut," jawabku dalam mimpi, "ibu yang habis." Ia tersenyum sedih. "Makanya ini pesugihan Mas. Selalu ada yang dibayar." Terbangun dengan air mata mengalir tanpa sadar.
Pagi berikutnya, warung tidak buka, bangku kosong, panci tertutup, spanduk masih tergantung, tapi tidak ada asap, tidak ada aroma kuah. Aku melihat Bu Sriani duduk di dekat sumur, sendirian. "Ibu kenapa?" tanyaku panik. Ia menatap air sumur. "Kalau terus dibuka," katanya lirih, "yang hilang bukan cuman mimpi." Aku paham, retakan itu sudah terlalu besar. Dan kini, pilihan yang tersisa bukan lagi soal kenyamanan, melainkan soal siapa yang berani menanggung mimpi paling buruk ketika semuanya dilepaskan. Subuh itu datang tanpa suara. Tidak ada azan dari musala dekat rel, tidak ada kokok ayam, bahkan angin pun seperti menahan diri. Langit Purwokerto berwarna abu-abu pucat, seperti kertas lama yang hampir robek. Aku berdiri di bawah jembatan rel. Sejak sebelum fajar, ditemani perasaan berat yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Warung itu masih tertutup, bangku-bangku kosong, berjajar rapi, meja kayu dibersihkan, panci-panci sudah tidak ada. Spanduk lontong sayur Bu Sriani, murah, kenyang, masih tergantung. Tapi warnanya tampak lebih kusam dari biasanya, seolah kehilangan alasan untuk tetap ada. Bu Sriani berdiri di dekat sumur. Ia mengenakan kebaya sederhana, warna coklat tua, rambutnya disanggul rapi, lebih rapi dari hari-hari sebelumnya. Di tangannya, ia memegang sendok kayu besar, sendok yang selama ini ia pakai untuk mengaduk kuah. Aku mendekat perlahan. "Bu," panggilku. Ia menoleh dan tersenyum. Senyum yang tenang, bukan senyum orang yang pasrah, tapi senyum orang yang sudah memutuskan sesuatu. "Mas Raka," katanya pelan, "terima kasih sudah datang." "Ibu mau apa?" tanyaku, meski jawabannya sudah terasa di dadaku. Bu Sriani berjongkok di tepi sumur. Ia memandangi airnya. "Lama, sangat lama. Sumur ini," katanya lirih, "sudah cukup." Aku menelan ludah. "Kalau ditutup, mimpi mereka gimana, Bu?" Ia mengangguk kecil. "Mimpi itu bukan milik saya sejak awal." Ia sendok kayu itu ke tanah di samping sumur, lalu mulai menggali dengan tangan kosong. Tanahnya gembur, seperti sudah sering disentuh hujan dan air sumur. Aku ikut berjongkok. "Biar saya bantu, Bu?" Ia menggeleng. "Tidak, ini bagian saya." Aku terdiam, menahan rasa tidak berdaya. Setelah lubang cukup dalam, Bu Sriani meletakkan sendok kayu itu ke dalamnya. Ia menutup lubang pelan-pelan, meratakan tanah dengan telapak tangan. "Bu," suaraku bergetar. "Setelah ini ibu mau kemana?" Ia menatap rel di atas kami, ke tempat yang tidak ada suara kereta. Kereta pertama hari itu terdengar dari kejauhan. Klaksonnya panjang, berat, seperti tarikan napas terakhir. Bu Sriani berdiri, menutup mata, lalu berbisik bukan doa yang kukenal, tapi rangkaian kata yang terdengar seperti permintaan izin. Saat kereta melintas di atas kami, getarannya jauh lebih kuat dari biasanya. Jembatan berderak, tanah di sekitar sumur bergetar halus. Aku refleks menahan napas. Di kepalaku, wajah-wajah dari mimpi itu muncul. Mereka tidak lagi berdiri di rel. Mereka duduk, diam, tenang. Kereta berlalu, sunyi. Bu Sriani membuka mata. Bahunya turun, seperti baru saja melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. "Selesai," katanya pelan. Hari itu, warung resmi ditutup. Tidak ada pengumuman, tidak ada pamitan. Orang-orang datang, melihat bangku kosong, lalu pulang dengan perasaan aneh yang tidak bisa mereka jelaskan. Malamnya, mimpi kembali datang ke banyak orang, tapi berbeda. Tidak ada tabrakan, tidak ada klakson memekakan, tidak ada rasa takut yang membekas. Mereka hanya bermimpi berdiri di tepi rel, melihat kereta lewat, lalu pulang dengan langkah sendiri. Beberapa orang menangis saat bangun, bukan karena takut, tapi karena merasa selesai. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar, pria berjaket hitam itu mulai ingat jalan pulang. Bapak tua yang lupa arah menemukan kembali rumahnya. Ibu dan anak SMP itu berhenti datang ke warung, tapi anaknya mulai rajin sekolah lagi. Dan Bu Sriani, ia pergi tanpa meninggalkan alamat. Pak Darto bilang, pagi setelah warung tutup, sumur itu mengering, perlahan, tanpa suara, tidak bau, tidak retak, hanya berhenti. Aku meninggalkan Purwokerto seminggu kemudian. Malam terakhirku
Aku tidur tanpa mimpi. Tidak ringan, tidak berat, hanya tidur. Dan sampai hari ini, setiap kali aku mendengar suara kereta dimanapun aku berada, aku selalu teringat satu hal di Perwikerto. Pernah ada warung lontong murah di bawah jembatan rel yang tidak menjual rasa, tidak juga menjual keselamatan. Ia hanya menukar mimpi buruk agar roh yang tertinggal bisa tenang dan manusia bisa berjalan lagi, meski tanpa pernah tahu bahwa ketenangan itu pernah dibayar oleh satu orang yang memilih lelah sendirian tamat.